itu nanti ada arahan dari PDF pengelola Darul Arqam nanti habis di silakan kita mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rufi'a darajatin ulil ilma fi raf'atil aliyah walhamdulillah musahala li talabil ilmi ila ridahu wal jannah wa bu'isatil malaikati wa rahmah wa nusalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama yang paling kita utamakan dalam setiap awal langkah kita, yaitu kita meminta izin kepada Allah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang mana dalam kata bismillah ini bukan hanya sebagai perwujudan kita meminta izin kepada Allah selaku Allah sebagai Tuhan dalam segala hal. Hal makan, hal pekerjaan duniawi, khususnya ukhrawi, itu Allah yang memiliki. Tapi juga di situ adalah bentuk kelemahan kita terhadap pencipta kita. Karena dalam seorang hamba, kita ini harus lemah terhadap Tuhannya. Jadi kita tidak boleh meninggikan diri kita di hadapan Tuhan. Sudah banyak contoh-contoh yang mereka menyombongkan diri, meninggikan diri mereka di hadapan Tuhan. Dan sudah terjadi juga dalam cerita-cerita sejarah. Dan bahkan sampai sekarang jasadnya masih ada, tidak diterima oleh bumi, yaitu Fir'aun. Berikutnya, yang paling penting juga kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah berjanji dalam kitabnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berjanji, la in syakartum, apabila kamu bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambahkan. Apa saja yang ditambahkan? Nikmatnya, pahalanya, kesenangannya. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan ditambahkan oleh harta, tapi yang paling penting ditambahkan oleh Allah adalah ketenangan. Karena bagaimanapun banyaknya harta kita, sehatnya badan kita, enaknya makanan kita, tapi kalau tidak tenang, bagaimana? Itu akan sulit diterima. Kita makan semisal makanan paling enak, daging sapi semisal, tapi kita merasa tidak tenang dengan diri kita, maka itu tidak akan termakan oleh kita. Berikutnya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada seorang manusia yang paling hebat, yang mana beliau pernah mengatakan, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Dan sekarang perkataan beliau sudah dibuktikan oleh ahli kesehatan dunia. Bahkan sekarang semua perkataan beliau menjadi rujukan kajian ilmiah. Dia adalah seorang ummi, seorang manusia yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi kecerdasannya melebihi orang-orang cendekiawan-cendekiawan yang ada di dunia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya ad-dinul Islam. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah luar biasa ulun bisa berhadir di sini, memberikan sebuah, bukan nasihat ya, memberikan sebuah pengalaman dari sedikitnya ilmu ulun untuk disampaikan kepada bapak-bapak yang ada di sini. Jadi sebelumnya ulun meminta maaf apabila dalam ceramah ini semisal ada kesalahan atau ada kekurangan karena dari kurangnya ilmu ulun, jadi mohon dimaafkan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sering kita lihat sekarang berseliweran di sosial media,
ya, di YouTube, di Facebook dan sebagainya, yang mana untuk negara kita sekarang ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, dengan berbagai masalah problematika yang terjadi di negara kita. Tapi apa sih penyebab sebenarnya semuanya itu terjadi? Dengan adanya segala macam kemaksiatan, dengan adanya semisal pandemi, kasus-kasus pemerintahan yang sebagai macamnya, sebenarnya apa saja yang menjadikan sebuah itu? Allah berfirman dalam surah Rum, di situ dikatakan doharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidinas. Jadi telah tampak kerusakan di bumi dan di lautan itu karena tangan-tangan manusia sendiri. Jadi dalam hal ini kenapa kok itu bisa terjadi? Karena itu penyebabnya adalah tangan-tangan kita sendiri. Bukan hanya kerusakan di hutan, bukan hanya kerusakan di laut, tapi kerusakan dalam moral, nilai dalam masyarakat itu bima kasabat aidinnas. Itu karena tangan-tangan kita sendiri. Dan yang paling penting di sini, sekarang Allah itu sedang membiarkan kita. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-An'am, di situ dikatakan bahwasanya ketika manusia itu sudah lalai dengan ayat-ayat kami, maka kami fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan dunia. Hatta nasuma kudirubih, sampai dia melupakan apa yang kami sampaikan, apa yang kami ulang-ulangkan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, semuanya sama. Akhadnahum baghtah, maka Allah akan ambil satu kali, wahum mubalisun, dan mereka dalam keadaan lalai. Maka itu menjadi hati-hati bagi kita. Yang jadi sebuah problematika dalam diri kita, yang mana ini menjadi sumber atau pilar yang ada dalam kehidupan, yaitu ad-din, tentang agama. Rasulullah pernah berkata 400 abad yang lalu, Rasulullah berkata, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Rasulullah bersabda, "May ya'is minkum ba'di," barang siapa yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Dan itu perkataan 14 abad bahkan lebih sebelum kita terlahir di dunia ini. Bahkan mungkin antum lebih dahulu lahir daripada ana. Dan itu Rasulullah SAW sudah mengatakan, "Man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Allah memberikan ultimatum kepada kita bahwasanya setelah Rasulullah SAW itu kita akan melihat sebuah perpecahan. Dan itu sampai sekarang terlihat bahkan lebih jelas. Dalam hadis lainnya Rasulullah mengatakan bahwasanya umat Islam akan terpecah menjadi sab'ina firaq, 70 golongan. Kulluhum finnar, kata Rasulullah. Semuanya di neraka. Illa ahlus sunnah, illa jamaah itu. Kecuali mereka yang berada di jamaah. Dan wallahu alam siapa itu yang ada di jamaah. Apakah kita? Mungkin yang lain. Tapi menurut para ulama, al-jamaah di sini mereka yang berpegang kepada as-salaf, umat-umat yang terdahulu, Rasulullah, sahabat. Makanya dalam hadis yang tadi, "May ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira," maka di lanjutan perkataan beliau adalah, "Alaikum bis sunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin an-nahdi." Jadi maka kalian harus berada di sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Maka dari itu
setelah kita mengetahui ayat ini, sebenarnya salah satu yang harus kita kuatkan selain moral, nilai, dan etika, yang paling kita kuatkan adalah agama kita. Kenapa? Karena dalam hadis ini sudah relevan dalam zaman sekarang. Kita melihat perpecahan, perbedaan pendapat yang menjadikan itu sebuah konflik. Maka kita sebagai al-jamaah ini, yang mana kata jamaah itu adalah suatu perkumpulan. Maka andai kata kita juga tidak ikut-ikutan berpecah seperti orang-orang lain, maka jamaah ini kita tidak termasuk ke dalamnya. Dan itu adalah masalah yang paling pelik di sini. Bahkan zaman sekarang sebuah perbedaan khilafiyah itu bisa menjadikan konflik antar dua orang bahkan lebih. Yang mana ketika khilafiyah itu dijadikan para ulama, bahkan para ulama ketika menyampaikan pendapat mereka, mereka mengatakan apabila pendapatku ini lebih baik daripada pendapat si fulan, maka buang pendapatku. Apabila pendapatku tidak sesuai dengan Rasulullah, maka buang pendapatku. Tapi zaman sekarang itu dijadikan konflik. Makanya sekarang muncul firqah-firqah, kelompok-kelompok yang mana mengatasnamakan Islam, padahal belum tentu itu benar. Maka umat Islam apabila mereka telah bersatu, maka semua problematika dalam kehidupan baik dunia maupun akhirat itu akan teratasi. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena dalam surah Al-Maidah dikatakan bahwa Islam itu sudah sempurna. Jadi Islam itu tidak ada lagi yang perlu ditambah, tidak ada yang perlu dikurangi. Islam itu sudah sempurna, pas sesuai dengan porsinya. Sebagaimana sholat itu sudah pas, wudhu, dan semua hal-hal amaliyah itu sudah pas. Jadi dengan adanya perpecahan-perpecahan ini, yang maka itu menjadi sebuah problematika yang mana itu bisa menghancurkan rasa nasionalisme, menghancurkan etika, menghancurkan moral. Maka kita sebagai umat Islam yang mana kita ingin mendapati surga sebagai al-jamaah, maka marilah kita menguatkan soft kita. Bahkan orang-orang Yahudi berkata, kami akan takut kepada kaum muslimin apabila sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Maka di sini apa yang perlu kita laksanakan agar kita menang pada era Ghazwatul Fikr. Jadi kita sekarang bukan Ghazwatul Jism, perang fisik, bukan. Kita sekarang berada di Ghazwatul Fikr, perang dalam pikiran. Dan semuanya itu untuk memenangkan Ghazwatul Fikr ini semua sudah diatur pada hadis dan Al-Quran. Semuanya ada di dalam Islam. Bagaimana menanggapi ini, bagaimana menanggapi ini. Tapi karena kita sudah menjauh dari as-sunnahnya itu, maka kita sering mendapatkan adu domba, mendapatkan hasutan-hasutan yang mana menyelewengkan dari Islam. Jadi kunci dari semua permasalahannya adalah kita rapatkan softnya. Apabila kita sudah merapatkan soft, maka apapun problematika insya Allah bisa terlaksana. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin sekian ceramah singkat dari saya. Dan semoga setelah ceramah ini dengan apa yang ulun sampaikan, semoga bisa bermanfaat, diberikan petunjuk bagi kita. Dan semoga kedepannya umat Islam bisa merapatkan softnya. Agar apa? Agar Islam menjadi kuat kembali. Karena pada zaman dahulu orang-orang Arab yang mana mereka tertinggal dalam segi teknologi, dalam segi ilmu, bahkan medan mereka padang pasir berbatu yang sulit untuk dijangkau, tapi mereka berhasil menjadi umat terbaik pada zamannya. Maka kita yang sekarang sudah terjamah dengan teknologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya, kita bisa untuk mendapatkan semua itu apabila kita merapatkan soft kita. Jangan sampai ada celah di situ yang bisa dimasuki oleh orang lain. Kita rapatkan, kita kuatkan, dan semoga kita bisa hidup di atas sunnah sampai hari akhir nanti, dan semoga dipersatukan
untuk Nabi kita Muhammad SAW di surga Firdaus nanti. Yumkin hadza minni idza wajadtum minni khata' dzalika minni wa idza wajadtum minni shawab shawabu min indillah. Apabila terdapat kesalahan maka itu dari ana, dari ulun sendiri. Apabila terdapat kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.